Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan yang terkasih para siswa SD Bopri Gondolayu. Sudah menjadi tradisi kita di SD Bopri Gondolayu untuk mengawali setiap tahun pelajaran baru dalam berkat Tuhan. Untuk tahun ini, menjadi tahun yang istimewa karena kita merayakan kebaktian awal tahun pelajaran 2020-2021 secara online. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengajak anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru karyawan SD Bopri Gondolayu untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran. Kita akan menghadap Tuhan, memohon berkat Tuhan untuk seluruh aktivitas, usaha, dan pengharapan kita selama proses belajar mengajar pada tahun 2020-2021. Kebaktian awal tahun ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Satheri, Pendeta Jemaat di GKJ Jatimulyo. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah tahun pelajaran baru pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka "Datanglah ke Bait-Nya". Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih diundang untuk berdiri. Anak-anakku, para orang tua, guru dan karyawan yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Amin. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sebagai pengakuan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali dan mari kita memuji nama Tuhan. Kaulah harapan.
Setiap orang yang mengakui kesalahannya, Tuhan memberikan tanggapan dengan berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Tuhan diambilkan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Petunjuk hidup baru dari Tuhan diambilkan dari kitab yang sama, Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Untuk merespon berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita nyanyikan pujian Lingkupiku. Dengan sayangmu
Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya kita menerima pelayanan firman. Mari bersama kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar firman itu tak hanya terdengar namun juga meresap dalam hati kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami yang kudus dan setia, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kami bersama berdoa. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus turun bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu tak hanya kami dengar, namun meresap sungguh dalam hati kami yang kami lahirkan dalam kehidupan nyata. Bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, saya akan membacakan kitab Samuel. Ada 2 bagian yang akan saya bacakan. Yang pertama 1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan 19. Kemudian dilanjutkan kitab yang sama 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai dengan 10. Yang demikian. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Kita lanjutkan pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 10. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih yang di rumah maupun yang di sekolah. Tema ibadah awal tahun saat ini, peran guru dan orang tua dalam pendidikan. Saya ulang, peran guru dan orang tua dalam pendidikan. Saudaraku, semua orang besar pernah menjadi anak-anak. Soekarno, Albert Einstein, Michael Jackson, Mahatma Gandhi dan lain sebagainya, atau siapa lagi, mereka pernah menjadi anak-anak. Apa maksudnya pernah menjadi anak-anak? Dengan kata lain, sesungguhnya orang hebat itu pernah tidak bisa mandi sendiri, membutuhkan orang lain. Sesungguhnya untuk menjadi hebat, anak-anak calon orang hebat memerlukan bimbingan khususnya dari orang tua dan guru. Ketika anak dilahirkan, sesungguhnya dia calon orang hebat, namun menjadi hebat ketika ada bimbingan. Dan semua orang hebat itu ternyata memang berasal dari anak-anak. Demikian juga dengan Samuel. Ya, umat Kristen mestinya paham siapa Samuel. Samuel termasuk daftar nabi besar, nabi agung, nabi yang senantiasa diingat oleh umat seluruh bangsa. Lebih-lebih Samuel adalah nabi yang mengurapi banyak raja-raja Israel. Tentu yang mengurapi Tuhan, tetapi melalui tangan Samuel. Tetapi faktanya adalah Samuel tidak tahu-tahu menjadi nabi besar, nabi hebat. Bahkan ketika anak-anak, ia tidak tahu menahu tentang suara Tuhan. Siapa yang memanggilnya, dia tidak tahu. Tuhan yang memanggil, dikiranya Imam Eli yang memanggil. Tak hanya sekali, sampai 3 kali Samuel salah dengar. Yang manggil Tuhan, tapi yang diparani, yang didatangi justru Imam Eli. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya bukan Imam Eli yang memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil. Pelajaran berharganya adalah bimbingan Imam Eli merupakan kunci keberhasilan Samuel sebagai orang yang terpanggil oleh Bapa. Bagaimana jadinya jika Imam Eli tidak memberitahu bagaimana cara menjawab panggilan itu? Kalau Imam Eli tidak memberitahu, pasti ceritanya akan berbeda. Tetapi faktanya adalah Imam Eli memiliki kunci, memiliki peran penting dan berharga. Titik tolak pertama dari Samuel yang sekadar anak-anak, lalu menjadi penuh harapan menjadi seorang nabi. Namun tidak hanya Imam Eli, saudara. Karena di ayat sebelumnya yang saya bacakan di Samuel 2 tadi, dukungan orang tua juga merupakan kunci keberhasilan Samuel menjadi nabi besar, menjadi orang hebat. Lihat saja bagaimana ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu tiap tahun bersama dengan ayahnya. Dibawa jubah itu bersama dengan ayahnya, ketemu dengan Samuel dan beribadah bersama dalam ibadah korban sembelihan. Membuat baju dengan tangannya sendiri. Wahai seorang ibu, apa yang ibu rasakan ketika membuatkan baju untuk anakmu? Wahai seorang ayah, bagaimana rasanya ketika datang menuju rumah Tuhan, membawa barang berharga buatan istrimu dan diberikan kepada anakmu yang engkau kasihi, dan di sana beribadah bersama-sama dalam ibadah korban sembelihan. Keluarga yang religius. Ada keteladanan spiritualitas di sana. Jadi Imam Eli dan orang tua Samuel bekerja sama sebagai mitra yang luar biasa. Bahkan keluarga mereka tak hanya soal membuatkan baju, bukan sekedar kebutuhan fisik, tapi lihat, datang bersama dalam sebuah ibadah korban sembelihan. Spiritualitas juga dimasukkan di sana. Jika seperti ini, saudara, sesungguhnya tidak mengherankan jika seorang Samuel kecil menjadi orang yang besar
karena ia dibimbing oleh guru yang peka dan cakap, sekaligus kedua orang tua yang penuh kasih sayang religius pula. Saudaraku dan anak-anak yang terkasih, khususnya anak-anakku yang calon orang hebat. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita itu calon orang hebat. Dia terlahir dengan intelijensi tinggi. Dia terlahir dengan kecerdasan-kecerdasan yang ia miliki, dan setiap orang, setiap anak berbeda kepandaiannya. Hanya saja mereka tidak tahu-tahu hebat. Tidak mendadak hebat. Dibutuhkan pendampingan yang baik dari guru dan orang tua. Masalahnya adalah terkadang orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya pasrah bongkoan kepada guru. Yang penting duiti, yang penting sudah kasih uang lalu bebas. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah banyak waktu lebih berada bersama dengan orang tua? Mestinya mitra kerja adalah kuncinya, guru dan orang tua. Kadangkala pula para orang tua terlalu khawatir dengan masa depan anak, sehingga kurang menghargai proses belajar anak. Maunya tahu-tahu anaknya nilainya langsung 10, tahu-tahu matematika langsung bisa, tahu-tahu basket langsung bisa memasukkan. Tidak menghargai proses. Nah, yang namanya belajar salah itu ya wajib, saudara, dan itu wajar. Dan untuk guru harus hati-hati, karena guru memiliki murid tetapi juga memiliki anak. Kadang ada guru yang saking cintanya sebagai profesi sebagai guru, mengasihi murid-muridnya lalu melupakan anak-anaknya. Yang berat adalah guru, karena dia seorang guru sekaligus seorang orang tua. Meneladani Imam Eli, tapi ini amit-amit jabang bayi. Jangan seperti Imam Eli. Imam Eli sukses mendidik Samuel, tetapi gagal mendidik anak-anaknya. Ya, kalau guru-guru baperin enggak sih? Saya lihat ya, yang enggak terlihat enggak tahu. Saudara yang terkasih, terlebih lagi ada satu hal yang penting dan menarik. Nilai-nilai kebabkrian tampaknya cocok untuk kita jadikan ukuran, bahwa tak cukup pendidikan intelijensi, tidak cukup smart secara intelektual, tetapi juga harus ada etika sosial yang juga dimasukkan dalam pendidikan itu. Dan kalau boleh saya menambahkan, juga spiritual. Tentunya pendidikan ini menjadi sangat indah jika ada kerjasama antara guru dan orang tua dengan nilai-nilai kebabkrian. Dan kami gereja memberikan ruang untuk bekerja sama. Dari sisi spiritual, kerjasama itu tidak hanya nunut nggon, nunut tempat di sana, yaitu wajar. Tapi nunut di terminal juga bisa. Tapi bisa lebih daripada itu, tak sekedar pinjam tempat, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Semua itu demi siapa? Demi pendeta. Apa urusannya dengan pendeta? Itu semua demi anak-anak kita. Betapa pentingnya peran guru dan semua karyawan SD Pabrik Gondolayu bekerja sama dengan orang tua yang memberikan teladan di rumah. Saya rasa kondisi pandemi corona tidak jadi masalah, karena keduanya memiliki kerjasama dan menjadi mitra kerja. Selamat bersekolah anak-anakku dengan cara yang baru di rumah, nikmati dengan bahagia. Para orang tua yang tentunya ini terasa cukup berat, demikian dengan guru yang tidak terbiasa onlinean sekarang onlinean, yang tidak terbiasa beli kuota sekarang jadi beli kuota. Nikmati ini sebagai berkat Tuhan. Nilai-nilai kebabkrian menjadi ukuran utama kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kembalilah dalam aktivitas sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya.